Ustazah Lela, Yang tilawah? Umi Kulsum ya tilawah atau diganti Bu siapa? Iya. Bu Mami. Tilawahnya kita Al-Fatihah saja Oh, bersama-sama. dari Ustazah Lela ya, langsung ya. Iya. Iya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna amma ba'du. Yang terhormat para sesepuh, mudah-mudahan sudah hadir juga ya, dari wanita PUI, mulai dari Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan, Ketua Umum Wanita PUI, Pimpinan Pusat Wanita PUI yang saya hormati, eh, Umi kita Hajah Lia Hadiani MAG. Maaf, Lia Herliani MAG. Eh, Jajaran pengurus wanita PUI, pimpinan pusat. Kemudian mudah-mudahan sudah hadir juga beberapa pengurus dari tiap wilayah, daerah, bahkan sampai ke cabang. Mudah-mudahan sambil berjalan eh, kita tunggu rekan-rekan kita join, hadir, mengikuti kajian Majlisul Ilmi Ah, hilang suaranya. bahasan surat Al-Mulk. Eh, Sebagaimana hadis mengatakan man salaka torikon pitolabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini sebagai jalan berjuang fisabilillah. Kemudian juga ajang silaturahmi bagi kita melepas rindu walaupun hanya di dunia maya, bertatap eh, mayanya dan sambil kita menggali ilmu tafsir yang insya Allah nanti langsung disampaikan oleh eh, Ketua Umum Pimpinan Pusat Wanita PUI, Bunda Hajah Deda Rufaidah Sihandari sebagai Wakil Ketua Umum yang saya hormati, yang senantiasa membersamai kita setia. Ya mudah-mudahan nanti juga bisa memberi sepatah dua patah kata ya untuk menyemangati kita semua. Baik, mengawali kajian Majlisul Ilmi pada malam hari ini, mari kita sama-sama membacakan uh, basmalah lanjut dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh ya, udah hadir di sini juga Bu Ustazah Umi Kulsum yang akan membacakan kalam-kalam ilahi pada malam hari ini. Assalamualaikum, Ustazah Umi Kulsum. Siap untuk tilawah ya Ustazah? Saya lihat sudah join dengan kita, Bu Ustazah Umi Kulsum. Assalamualaikum. Sudah ada di daftarnya mah.
Ada, masih di mute. Ustazah Ah, Umi Kulsum. Ustazah Umi Kulsum, halo. Atau kita lanjut saja. Mungkin sudah join, tapi kemana heula? Baik, lanjut kita bacakan karena kita sudah buka tadi dengan Al-Fatihah. Lanjut kita membacakan dulu intisab. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah gayatuna wal ikhlasu mabdauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin wa talabi ridallah fil amali baina ibadihi bit tawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik. Karena waktu juga lanjut aja sambutan dari Wakil Ketua Umum yang akan disampaikan oleh Bunda kita Ustazah Deda Rufaida Sri Handari MS. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahu ghayatuna wa ikhlasu mabdauna wa islahu sabiluna wal mahabbatu siaruna. Yang terhormat Ketua Umum DPP Wanita PUI Ibu Hajah Herliani MAG, dan juga yang saya hormati ibu-ibu solihah yang alhamdulillah dapat hadir pada malam hari ini melalui ruang Zoom. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dianugerahi kesehatan, keluangan waktu sehingga bisa hadir bersama-sama untuk menghadiri Majlisul Ilmi yang diselenggarakan oleh DPP Wanita PUI 2 pekan sekali, dan ini adalah merupakan yang pertama pada bulan Desember ini. Alhamdulillah, Ketua Umum DPP Wanita PUI selalu setia berbagi ilmu kepada kita semua melalui Majlisul Ilmi yang insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar, yaitu melalui tafsir surat Al-Mulk yang akan disampaikan oleh Umi Lia. Terima kasih yang sebesar-besarnya Umi Lia atas berbagi ilmunya. Semoga ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dalam menata hidup kita ke depan. Kepada ibu-ibu solihah, semoga dikaruniai kesehatan untuk terus bersama-sama dengan kita semua para pengurus ini untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan yang merupakan kebijakan dari Ketua Umum DPP Wanita PUI. Tentunya terima kasih kepada bidang dakwah yang malam hari ini telah menyiapkan dan melaksanakan tugas melaksanakan program Majlisul Ilmi yang pertama di bulan ini. Tentunya tidak berpanjang kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas sambutannya. Ibu-ibu solehah yang hadir pada kesempatan hari ini kurang lebih ada 18 orang. Mudah-mudahan terus bertambah. Dan kalau tadi disampaikan oleh Bunda Deda,
semua di WA, semua diajak, diingatkan. Sama barusan juga saya ke Sekretaris Wilayah Jawa Barat karena kebetulan saya tinggalnya di Jawa Barat, ke Umi Ani, saya WA. Jadi jangan khawatir mengajak ya teman-teman semua yang walaupun memang dari semua yang kita ajak sebagian kecil misalkan yang sekarang hadir. Tapi yang harus kita khawatirkan selama hidup kita tidak pernah mengajak. Itu barangkali ya. Baik, tanpa berlama-lama juga, langsung saja lanjut kita ke kajian Majlisul Ilmi tentang tafsir surat Al-Mulk yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Wanita PUI. Kepada yang terhormat Ustazah Herliani SAG MAG, kami silahkan. Mohon Bu Lela MC ya. Iya. Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas? Sudah Umi, jelas. Jelas Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ghayatuna wal ikhlasu madauna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di forum Zoom kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini menjadi salah satu dari amal soleh yang insya Allah kita banggakan di hadapan Allah. Ya, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Saya mengajak ibu-ibu sebelum kita mulai, ya, mungkin di saudara-saudara kita di Sumatera, dimanapun ya, karena luar biasa ya kondisi sekarang ini, musibah tuh berasa ya mencekam ya, mencekam. Ya, ini ada kaitannya juga ya, nanti kita bisa kaitkan dengan surat Al-Mulk gitu ya, bahwa manusia itu ya memang gak ada apa-apanya gitu ya, bahwa Allah lah yang Maha Kuasa. Kita baca doa Al-Fatihah ya, untuk doa buat saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Mungkin kita sekarang nyaman ya belajar gitu di sana, kedinginan ya, kurang minum, kurang makan dan sebagainya ya. Ala hadirnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian dari Allah. Ya. Baik ibu-ibu, izin saya share. Kalau kita kemarin membahas surat Al-Fatihah, maka di sini saya mengajak untuk mentadaburi surat Al-Mulk. Ya, kenapa surat Al-Mulk? Kalau ibu-ibu teh dengan surat Al-Mulk biasanya sudah akrab ya, sudah akrab banget, sudah banyak yang hafal mungkin di sini. Ya, kalau pembahasan surat Al-Mulk selesai, nanti kita tanya ya siapa di sini yang sudah hafal ngelotok surat Al-Mulk.
Nanti hadiahnya ke bidang dakwah. Baik, Bismillah, surat Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk ini eh, ada di juz 29 ya. Tapi kita nanti tidak semuanya ya. Insya Allah paling 1 sampai 5 aja ya. Oke, surat Al-Mulk ini adalah surat Makkiyah. Apa yang disebut dengan surat Makkiyah? Ya, surat Makkiyah ini surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Ini kealingan nggak sih sebenarnya? Eh, pengen ngegeser ini susah. Ya. Jadi umumnya surat Makkiyah itu banyak membahas tentang akidah ya. Di juz amma rata-rata Makkiyah ya. Dan isinya itu tentang hari akhirat, tentang keberadaan Allah ya, tentang kemahakuasaan Allah ya. Umumnya surat Makkiyah itu berbicara tentang akidah ya. Ini ya pokok-pokoknya tentang keberadaan Allah, kemudian menyatakan keagungan Allah, menetapkan kekuasaannya atas segala sesuatu ya, nggak ada yang melebihi Allah. Kemudian tentang keesaan Allah dan memberikan kabar tentang hari kebangkitan, al-ba'ats, pengumpulan, al-hasyr, dan an-nashr, penyebaran ya. Nah, mungkin ibu-ibu kadang-kadang ya kita dituntut lah ya untuk merenungi fase kehidupan kita ya. Kita sudah melalui alam arwah, kemudian masuk ke alam rahim, dan kita sudah terlahir di dunia ini. Ini belum selesai kehidupan kita ya. Setelah kita wafat, nanti ada kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan yang abadi ya. Ya, nanti kita bertemu dengan ini ya, hari kebangkitan. Semua akan dibangkitkan manusia dan akan mempertanggungjawabkan amal kita. Ya, kecil, ya mungkin kita menganggap kecil gitu ya, atau bahkan kita sudah lupa dengan urusan itu gitu ya. Tapi itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagai profil ya, surah ini dimulai dengan membahas tentang pemuliaan Allah, menampakkan keagungannya, keunikannya dalam memiliki kerajaan dan kekuasaan, al-mulku was-sultan. Sebenarnya ada slide yang kehapus sepertinya ya, nggak apa-apa lah ya. Penguasaannya atas alam semesta dan pengaturannya dalam wujud melalui menghidupkan dan mematikan, ayat 1-2. Ini secara global dulu ya. Kemudian surat ini menegaskan dalil atas keberadaan Allah melalui penciptaan 7 lapis langit ya. Nah, untuk 7 ini ya, 7 ini kalau dalam bahasa Arab ada yang bermakna 7 itu banyak yang tidak disebutkan gitu, saking banyaknya itu ya 7, kayak pusing 7 keliling gitu ya, atau rambut dibelah 7 ya, itu yang menunjukkan banyaknya. Ada juga 7 itu bermakna bilangan antara 6 dan 8. Biasanya yang bermakna bilangan antara 6-8 itu biasanya tentang hukum, seperti tawaf itu 7 kali. Nah, itu benar-benar 7, bukan tidak terhitung ya. Tawaf ya memang 7 kali. Jadi bisa jadi 7 lapis langit itu benar-benar
ya 7-nya tuh banyak banget gitu ya, berlapis-lapis. Kemudian surat ini juga menyebutkan tentang Allah berikan hiasan di langit ini berupa bintang-bintang dan planet-planet yang menghiasi langit ya. Kemudian Allah gunakan bintang-bintang itu untuk melempar setan yang mencuri berita dari langit. Dan seterusnya ini ya tentang kekuasaan dan pengetahuannya yang disebutkan di ayat 3 sampai 5. Ini menunjukkan bahwa sistem alam ini adalah sistem yang sangat teratur, tidak ada celah, tidak ada cacat, dan memang itulah kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebentar ya Bu ya, saya sebentar. Ya betul, sepertinya ada yang terhapus ini. Tadi memang agak error ini. Laptopnya agak error, kemudian saya keklik, tapi ya nggak apa-apa. Ya. Saya belum menyebutkan di sini tentang profil ya, surat Al-Mulk ya. Ini surat Al-Mulk itu surat ke-67 di Al-Quran menurut tartib mushafinya ya, urutannya. Tapi kalau turunnya itu tadi di sebelum Rasulullah hijrah, tapi turunnya setelah surat At-Tur ya. Kemudian oke, bentar ya. Di antara manifestasi kekuasaan Allah itu adalah menyiapkan azab neraka jahanam bagi orang-orang kafir, kemudian memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin dengan ampunan dan pahala yang besar. Sebentar saya cek dulu ya Bu ya. Oh ya. Oke ya, jadi Allah menyiapkan dua ya. Pertama adalah azab neraka jahanam bagi orang kafir, dan yang kedua ampunan dan pahala yang besar. Nah, tentu saja yang pertama ini kita sama sekali tidak mau gitu ya. Berharap sama sekali tidak disentuh atau bahkan mendekat pun nggak mau gitu, karena ini jeritannya, panasnya, baunya itu mungkin akan bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak diperlihatkan ya kengerian azab neraka ini gitu ya. Nah, yang kita harapkan itu adalah ampunan dan pahala yang besar. Ya, kita merasakan bahwa iya benar bahwa manusia itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang namanya insan. Insan itu kan nasia ya. Sering lupa, sering lalai. Kalau disuruh jalan lurus ya mencong-mencong ke kanan, kadang ke kiri gitu ya. Ya, meskipun kita ya diharapkan tahulah jalan pulang ya, kembali lagi ke jalan yang lurus gitu. Tapi kita harapan kita itu kan ya Allah, iman itu yazid wa yanqus gitu. Kadang naik, kadang deket sama Allah, kadang nangis gitu ya. Tapi kadang-kadang lupa gitu ya. Kadang-kadang abai, kadang-kadang malas gitu ya. Tapi nah di sini yang kita harapkan ampunan dari Allah. Yang ampunan ini bukan hanya ditutup, tapi benar-benar dihapus dari buku-buku amalan kita, gitu ya. Kalau berbicara tentang ampunan ini, ampunan itu mighfarah ya kalau dalam bahasa Arab, dari ghafara ya. Ghafara ampunan, istaghfaro yastaghfiru memohon ampun, istighfar yaitu isimnya ya, permohonan ampunan gitu ya. Ini ada kaitannya dengan mighfarah ya. Mighfarah itu penutup, kalau orang yang mau perang zaman dulu biasanya pakai tutup kepala ya. Ini dari besi, dari atas ketutup sampai mukanya pun ketutup gitu ya, telinganya ketutup, benar-benar ketutup kecuali ya matanya, paling itu pun
Apa fungsi mighfarah? Mighfarah itu selain menutup kepala, yang juga menutup bagian tubuh, juga mighfarah ini berfungsi untuk melindungi, gitu ya, melindungi orang yang akan berperang itu dari sabetan pedang, kan begitu ya. Sama halnya dengan ampunan. Ampunan itu berfungsi untuk menutup, ya, menutup aibnya, menutup segala yang buruk-buruknya, juga melindungi si pelaku dari melindungi dari akibat keburukannya, gitu ya. Akibat keburukan. Emang ada akibatnya? Oh, ada, gitu ya. Jadi al-maksiyah ba'dal maksiyah yaqabul maksiyah, gitu ya. Kemaksiatan setelah kemaksiatan itu adalah siksaan bagi kemaksiatan itu sendiri. Artinya apa? Ketika kita melakukan kemaksiatan, ya, sangat mungkin kita melakukan kemaksiatan yang lain, dan itu merupakan siksaan dari Allah. Contohnya, taruhlah kita misalkan ibu-ibu mendawamkan sholat duha misalkan ya, setiap hari misalkan sholat duha ya cukup 2 rakaat misalkan. Itu udah tiap hari itu bertahun-tahun gitu. Tapi suatu ketika ternyata kayaknya berat banget gitu ya, untuk melakukan duha aja kayaknya berat banget, atau misalkan malas lah atau terlewat lah. Coba deh ingat-ingat dosa apa yang sudah kita lakukan ya. Atau misalkan ibu-ibu sudah dawam melakukan sholat malam meskipun hanya beberapa rakaat gitu ya, 2 rakaat plus 1 witir misalkan gitu ya. Karena sudah dawam, itu menjadikan sebuah kenikmatan ya bagi kita untuk melakukannya. Udah bukan beban lagi misalkan gitu, karena saking dawamnya. Tapi suatu ketika itu bablas gitu ya, bablas, entah itu pokoknya nggak bangun nggak apa gitu kan. Sampai di pagi hari kita menyesal, kita sedih, ya Allah kok tadi malam nggak bangun ya gitu ya. Tapi itu jauh lebih baik ketimbang sholat malam tapi paginya merasa bangga, gue dong tadi udah sholat malam ya. Ya nggak ya gitu juga ya. Tapi yang ingin kita ingatkan bahwa mudahnya atau ringannya seseorang melakukan kebaikan itu adalah rahmat dari Allah. Ya, bukan semata-mata kekuatan kita, bukan semata-mata kehebatan kita loh, enggak gitu ya. Tapi itu adalah rahmat dari Allah yang boleh jadi Allah berikan taufik hidayah kepada kita, Allah mudahkan kita ya, dan saat itu mungkin Allah ridho dengan kita, ya. Ridho beda dengan ketika mungkin kita menjauh dari Allah, gitu ya. Ya, kita seperti sulit untuk melakukan kebaikan, gitu ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk thalabul ilmi, itu adalah atas rahmat hidayah dari Allah, gitu ya. Jadi kayaknya nggak pantas ya kita kita sombong gitu ya. Oke, dan di sini ampunan ya tadi sangat kita harapkan ya, ampunan. Makanya orang-orang soleh itu minimal ya Rasulullah mendawamkan 70 sampai 100 kali ya dalam setiap harinya membaca istighfar ya. Berapa kali kita dalam sehari ya, mungkin itu menjadi bahan evaluasi kita bersama gitu ya. Dan yang kedua yang kita harapkan adalah pahala yang besar ya. Meskipun kita tidak bisa tahu seberapa sih pahala kita sudah kita kumpulkan gitu ya. Ya memang kita nggak tahu, bahkan kita sholat yang wajib pun kita nggak tahu apakah Allah menerima amal kita atau enggak, kita nggak tahu. Kita hanya bisa berharap gitu, ya Allah terima, ya Allah ya amal yang sudah kita lakukan juga kita nggak ada jaminan ya, tapi hanya berharap terimalah ya Allah ibadah yang sedikit ini, seperti itu kan. Tapi ya kita jangan berputus asa ya, insya Allah Allah Maha Rahman dan Rahim ya. Sepanjang kita berusaha insya Allah Allah mudahkan
Tapi ya antara itulah ya, antara berharap dan cemas, harap cemas itu harus selalu ada ya. Berharap karena Allah Maha Rahman Rahim, cemasnya khawatir amal kita itu ternoda oleh sifat yang bisa menggugurkan amal itu sendiri ya. Contohnya sodakoh gitu ya. La tubtilu sodakotikum bil manni wal adza. Jangan engkau gugurkan ya pahala sodakoh itu dengan sesuatu yang bisa menyakiti yang menerima ya. Disebut-sebutlah dia. Pokoknya menyakiti orang yang menerima. Contohnya itu. Ya. Oke, itu yang kita harapkan ya. Kemudian dan ini seringkali Allah menyuguhkan ya, membeberkan tentang azab dan ampunan itu seimbang ya di dalam Al-Qur'an. Ini antara tarhib dan targhib ya. Tarhib itu mengancam dan targhib itu memotivasi ya, memberikan kabar gembira, dan seperti itulah kita. Dan ini juga dalam pendidikan juga kita perlu ya, jangan terlalu banyak mengancamnya tapi lupa untuk memotivasi, ataupun juga sebaliknya ya. Mungkin ada yang mungkin apa ya, anak kecil jangan ditakut-takutin gitu ya. Udah kasih motivasi. Kalau kalau saya pribadi sih nggak juga ya. Takut itu tetap tetap perlu gitu ya. Takut lebih baik daripada dia tidak takut dan melalaikan gitu ya. Meskipun itu proses ya, proses kita takut nanti ada malaikat apa rakib atid, nanti kita ditanya, itu kan takutnya yang membawa pada kita apa taat kepada Allah ya. Dan nggak tahu ya, mungkin pengalaman ibu-ibu beda-beda. Kalau saya sendiri merasakan bahwa fase merasa takut dengan informasi didikan guru agama dulu waktu SD itu nempel banget gitu ya. Dia memang takut, tapi takutnya membuat kita tidak melakukan bullying gitu, tidak melakukan eh misalkan nggak berani tuh mukul, nggak berani tuh misalkan ngejek, karena kita ngerti kalau dipukul nanti kalau mukul nanti dipukul lagi, kalau begitu nanti digituin lagi gitu. Itu aja udah ngerem ya, ngerem untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Ya. Baik, surat Al-Mulk ini ada keutamaan, tentu saja Al-Quran semuanya utama gitu ya, tapi ini berdasarkan berita gembira ya dari hadis ya, di sini disebutkan di antaranya ya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat ashabus sunan itu Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah ya. Sunan itu apa sih? Ini nama kitab hadis ya Bu ya. Kalau ada Al-Jami, ada Sunan, ada As-Sahih, itu nama-namanya macam-macam kitab itu. Kalau Sunan itu biasanya kumpulan hadis yang didasarkan pada tema fikih, biasanya begitu. Ya, fikih misalnya mulai dari bab tentang ilmu, terus sholat, ya, zakat, dan biasanya urutannya sesuai dengan rukun Islam biasanya, gitu ya. Gitu, itu Sunan ya, kitab hadis, kumpulan hadis yang temanya itu fikih, ya. Oke. Kalau As-Sahih, kalau kitab As-Sahih itu biasanya kumpulan hadis yang semuanya dianggap sahih oleh muallifnya. Itu ya udah melalui seleksi baik itu matannya maupun perawinya gitu ya. Oke, itu pembahasan tersendiri ya. Bab hadis ini sekedar mengenalkan aja ya. Emang ada hadis yang nggak sahih gitu ya? Ada sahih. Misalkan ada yang hasan. Hasan emang boleh diambil? Boleh diambil. Jadi ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada macam-macam. Ya, di sini kumpulan ya, kitab sahih berarti sahih semuanya. Tapi ada juga kan yang tidak masuk sahih, tapi dia derajatnya itu hasan, dan hasan itu bisa diambil ya sebagai rujukan ya.
Bahkan doif pun ada yang bisa digunakan, tapi khusus untuk fadhail al-amal. Oke, lanjut ya. Ini Imam At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan. Ya, hasan itu baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu seorang sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, bahkan padahal beliau itu di Madinah itu masih belia, masih muda ya. Dan ya ini masih muda ya di Madinahnya ya. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna suratan fil Quran talatina ayat syafaat lisahibiha ya. Ghufirullah tabarakalladzi biyadihil mulk ya. Sesungguhnya ada surat ya di dalam Al-Quran jumlahnya 30 ayat ya. Ini akan memberikan syafaat lisahibiha pada pembacanya dan sehingga dia diampuni ya, ghufirullah. Yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, Masya Allah ya, ini mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk menghafal surat Al-Mulk ya. Karena luar biasa nih, bisa memberikan syafaat ya bagi pembacanya. Ya, membacanya aja luar biasa, apalagi kita hafal dan memahami isinya. Baik. Yang kedua keutamaannya adalah dari hadis yang diriwayatkan At-Tabarani ya, dan Al-Hafiz Al-Maqdisi dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, suratun fil Quran khosomat an sahibiha hatta adkhalathu al-jannah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang akan membela ya, khosomat ya, membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga ya. Jadi Al-Quran itu akan menjadi tadi syafaat, kemudian surat ini akan membela pembacanya ya, dan memasukkan dan sehingga dia masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga keutamaan surat Al-Mulk itu ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah yang didoakan oleh Rasulullah faqih dalam masalah dalam Al-Quran tafsir ya. Allahumma faqihu fiddin wa allimhu at-ta'wil ya, itu doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Satu yang istimewa tentu saja karena Rasulullah doanya nggak pernah ditolak ya. Ibnu Abbas mengenai surat Al-Mulk itu menamakannya sebagai Al-Waqiyah ya, pelindung, dan Al-Munjiyah. Nah, ini sering kita dengar kali ya. Saya sering dengar lah waktu kecil gitu ya, ibu-ibu tuh, nenek-nenek ya, nenek kita, ibu kita, baca Al-Munjiyah itu. Saya di Quran nggak ada Al-Munjiyah, yang mana gitu ya. Al-Munjiyah itu ya surat Al-Mulk ya. Ini dinamai oleh Ibnu Abbas karena keutamaannya sebagai penyelamat. Rasulullah SAW bersabda, ya al-mani'ah, ya al-munjiyah, benji min adabil qabri ya. Surat ini adalah al-mani'ah ya, penghalang, dia juga al-munjiyah karena menyelamatkan dari azab kubur ya. Bagus, dan ini disunahkan untuk membaca tiap hari ya, sering itu dilakukan sebelum tidur ya. Oke, baik. Kandungan umum ayat 1 sampai 5. Oke. Kekuasaan Allah yang Maha Pencipta ya, kemudian tentang ciptaannya, kemudian tujuan hidup bahwa dunia adalah tempat amal. Nah, ini yang suka kekecoh nih ya. Dunia itu adalah tempat amal, bukan tempat perhitungan. Sementara akhirat tempat perhitungan, bukan tempat beramal. Ya, kadang-kadang kita dunia itu disebut berharap perhitungan ada di dunia. Nggak usah, Bu. Yang pengadilan yang paling adil, perhitungan yang
adil, seadil-adilnya itu adalah di akhirat ya. Bahkan manusia ingin seperti malaikat gitu ya, mengambil peran malaikat, mencari-cari kesalahan orang lain gitu ya. Si fulan mah begini-begini, fulanah mah begini-begini gitu ya. Capek sendiri gitu ya. Padahal kita bukan tidak bertugas untuk menghakimi orang lain kalau bukan memang bukan hakim gitu ya. Kalau bukan ada kasus, iseng aja ngomongin orang gitu ya. Kemudian berharap apa, ada dendam ini juga bisa menghilangkan rasa dendam ya Bu ya. Kadang-kadang mungkin orang di luar sana ketika dia merasa terzalimi ya, keluarlah kata-kata doa ya, atau kata-kata kutukan kepada orang yang menzalim. Biarin aja dia bla 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 bla, doa keburukan nggak boleh ya Bu ya. eh Doa biasanya kalau dalam bahasa Arab itu doa li apa gitu ya, doa untuk itu doa kebaikan. Kalau doa ala ya, doa ala itu biasanya doa yang buruk ya. Doa buruk itu hanya kepada orang-orang yang memusuhi Allah aja ya, di luar Islam. Kalau sesama Muslim eh, nggak usah, nggak boleh mendoakan keburukan ya, mendingan didoakan kebaikan karena untungnya buat kita ya, kalau kita mendoakan kebaikan pada saudara kita, yaitu doa akan kembali kepada kita sendiri. Satu, yang kedua itu menjadi pahala tersendiri kan, kita meminta sama Allah supaya dia mendapatkan hidayah atau apapun itu kan kebaikan juga gitu ya. Jadi untung. Kayaknya ini eh, orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya dari segala penyakit ghil, penyakit apa, keras hati gitu ya, penyakit nggak suka sama orang gitu itu, lepasin itu racun gitu ya. Memaafkan orang lain itu lebih lebih nyaman, lebih enak, membuat kita enak tidur, enak eh, pergi kemana-mana. Tapi kalau punya banyak musuh kan kayaknya ketemu di sini takut ketemu ini, ketemu takut ketemu si fulanah gitu kan ya. Jadi perbanyak teman, banyak kan perintahnya juga tebarkan salam kan gitu ya, di antara hak-hak ukhuwah kita ya. Salam itu berarti kan doa kebaikan gitu ya. Insya Allah. Kalau ibu-ibu misalkan di pagi hari keluar rumah, kita misalkan niatin ya Allah, ketemu aja dibuka, ketemu ada orang misalnya siapapun itu, nggak kenal pun terus kita doain gitu kan, itu sudah menulis, sudah melakukan kebaikan yang luar biasa. Ya Allah, itu si abang tukang sampah mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, mudah-mudahan sehat dan seterusnya. Dan itu kan satu apa ya, eh, amal yang sebenarnya nggak kelihatan tapi punya makna yang besar. Kenapa? Itu energi energi positif banget gitu ya. Kemudian terlempar ya. Iya sih. Iya, tiba-tiba ngilang. Iya, waktu bulan kemarin juga gitu, hilang. Iya. Hujan. Coba di Japri. Aduh, padahal lagi seru ya. Di Japri aja Bu Haji.
Assalamualaikum. Salam. Kedengaran suaranya? Kenapa ya kayak tadi keluar? Apa? Dengaran. Kedengeran nih. Ini Kenapa tadi tadi terlempar ya? Masya Allah. Punten, punten. Teknis. Oke, selanjut ya. Lanjut ya. Surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Insyaallah ya, ayat 1 tabarakalladzi tabarak ya. Berkah, maha berkah, zat maha kuasa yang zat yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kalau kita merenungi makna ini, masya Allah ya, kita sandaran kita itu ya sama Allah. Kenapa kita merasa lemah di hadapan manusia? Ingat bahwa raja di atas segala raja itu adalah Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah ini maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ada banyak peristiwa yang mungkin menurut logika kita itu kayaknya nggak masuk akal deh gitu ya. Ini gambaran-gambaran kekuasaan Allah itu ya luar biasa gitu ya. Di mana dulu di tsunami itu, ketika tsunami kan hancur segala yang ada di Aceh itu kecuali masjid. Ternyata katanya ada juga ya Allah alam sekarang yang banjir ada masjid yang nggak kena gitu ya. Ya ambil hikmahnya aja itu ya, kejadian-kejadian seperti itu. Padahal kan semua bangunan habis gitu ya. Atau di sini Allah berikan satu tuntunan ya untuk merenungi kekuasaan Allah. Siapakah Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa sih yang paling baik amalnya? Bukan paling banyak amalnya, tapi paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Kita lanjutkan ya. Tafsir ayat 1 sampai 2. Ayat 1 Allah mengagungkan dirinya karena pantas ya, hanya Allah yang pantas untuk mengagungkan dirinya. Bahkan Allah memiliki sifat al-mutakabbir ya. Kalau kita kan nggak boleh ya takabur. Jadi sifat Allah itu ada jalalah, ada jamalah ya. Jalalah itu sifat-sifat yang hanya Allah yang memiliki, yang kayak seperti al-qahar yang memaksa, al-mutakabbir ya, sombong, tengah tertib ya. Memang pantas untuk itu gitu. Ya, itu hanya Allah ya. Tapi ada sifat jamalahnya Allah seperti Rahman, Rahim gitu. Itu sifat-sifat yang boleh kita ambil sebagai apa ya? Contoh ya untuk kita. Kita juga harus lembut, harus teliti ya. Tapi kalau sesuatu sifat-sifat yang sifatnya hanya Allah miliki, yaitu menunjukkan jalalahnya Allah ya. Oke. Allah mengagungkan dirinya dan menyebutkan di tangannya segala kerajaan Allah yang memiliki segala kerajaan dunia, akhirat, langit dan bumi, yang kuasa atas segala sesuatu. Ya, maaf, ini kajian tafsir ini saya ambil dari kitab Kiai Ahmad Sanusi sebagian, kemudian dari kitab Qurtubi juga ya. Saya coba ambil ya, kemudian dari ya dari Al-Qurtubi insyaallah. Oke, ayat 2-nya
Allah yang menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Ya, kalau dalam Al-Quran kan ada ja'ala, ada khalaqa. Ya, kalau ja'ala itu Allah menjadikan sesuatu menjadi sesuatu, gitu kan? Dari ada, sudah ada bendanya, gitu. Sesuatu itu udah ada, menjadikan kayak ja'alal qamara nura, ya Allah menjadikan bulan itu cahaya, gitu ya. Itu menjadikan. Tapi kalau khalaq itu menciptakan, berarti dari sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada, gitu ya. Ya, Allah menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita kan bikin kue dari bahan-bahan yang ada, gitu ya, menjadi sesuatu yang lain, gitu. Tapi Allah kuasa untuk menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Kemudian yang mematikan dan menghidupkan. Ya. Kalau di surat Al-Baqarah itu ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, ya. Kata siapa raja itu, saya yang menghidupkan, saya yang berkuasa, gitu kan. Terus kata Ibrahim, kalau kamu yang berkuasa, coba apa? Saya yang mematikan dan membiarkan hidup, gitu ya. Kemudian kata maksud matikan dia membunuh, gitu kan. Tapi menghidupkan, dia membiarkan orang yang itu tidak dibunuh, gitu ya. Kemudian dia mengatakan apa jawaban Nabi Ibrahim itu? Kalau memang kamu berkuasa, coba terbitkan matahari dari barat ke timur. Kan matahari itu terbitnya dari timur, ya, terbenam di barat, gitu kan. Nah, tantangan dari Nabi Ibrahim ini kepada Raja Namrud, terbitkan matahari dari barat, terus kata di ayat itu fabuhitan ladzi kafar, ya. Jadi bungkamlah dengan hanya dengan kalimat itu, karena memang manusia nggak mungkin, gitu, nggak mungkin mampu untuk melakukan itu. Oke. Hidup dan mati adalah ujian, ya. Siapa sih, ya, yang paling baik amalnya? Siapa yang beriman? Siapa yang mengingkari Allah? Nah, ini dikaitkan kalau di tafsir itu, tafsir yang paling baik adalah tafsir ayat dengan ayat yang lain. Jadi saling menguatkan. Jadi tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ada tafsir Al-Quran dengan sunnah, ya, dijelaskan di dalam hadis Nabi. Kemudian tafsir biaqwalis sahabah, dengan perkataan para sahabat, dan seterusnya, ya, dengan tabi'in. Nah, ini disebutkan di sini, dihubungkan dengan Al-Baqarah ayat ke-28 tentang kematian dan kehidupan ini, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, ya. Ini bukan pertanyaan untuk membutuhkan jawaban, ya, tapi ini sebuah keheranan aneh, gitu ya. Gimana sih kamu bisa ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu dia atau Allah menghidupkan kamu. Kemudian dia yang mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kok bisa ya manusia ini mengingkari Allah padahal ini sebuah siklus kehidupan yang memang sudah ada, dan kita juga lihat nyata, gitu, bahwa dokter pun nggak mampu, gitu, untuk memperpanjang usia, nggak ada yang mampu, gitu. Kalau udah la yastakhiruna atau la yastaqdimun, gitu ya. Jadi kalau kematian itu sudah tiba, maka tidak ada yang mampu untuk mengakhirkan atau tidak mampu juga untuk mempercepat, gitu ya. Gitu. Ya, selanjutnya di ayat 3-5. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'al basara hal tara min futur. Ya. Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah?
Ya, coba perhatikan ada di langit itu kayak gimana, ada bintang, bulan, segala ya yang ada di sana gitu ya. Kemudian lihat lagi kalau ragu, lihat lagi gitu ya. Ada nggak yang ada celah nggak sih di situ gitu ya. Sumarjil basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kemudian lihatlah sekali lagi dan sekali lagi untuk mencari celah dalam ciptaan Allah. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan artinya nggak akan berhasil ya. Dan dalam keadaan letih karena tidak menemukan kekurangannya gitu ya, sempurna. Ya, karena Allah menciptakan segala sesuatu biqadar ya, dengan ukuran ya, dan Allah maha alim ya. Pengetahuan kita apa di surat Al-Kahfi, seandainya ilmu Allah itu ditulis ya menggunakan tinta lautan ya, semua yang ada di dunia ini airnya dipakai untuk tinta, maka itu tidak akan mampu untuk menuliskan ilmu Allah walaupun ditambah dengan sekian kali tinta yang ada di sejumlah tinta yang ada di bumi ini gitu ya. Jadi maha berilmunya Allah seperti itu. Sumarji walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar terhadap setan dan menyediakan bagi mereka setan-setan itu azab neraka sa'ir yang menyalanya. Ya. Oke, ini penjelasannya. Tafsir ayat 3-5. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan semua yang ada di alam ini dengan teratur, tidak ada celah ya, tepat, teliti, pandanglah langit apakah ada celah atau kekurangan. Tadi disebutkan bahwa Allah maha mengetahui, maha berilmu ya. Manusia saja ini logikanya ya, ada dua, si A dan si B misalkan. Si A taruhlah dua-duanya soleh gitu ya, si A dua-duanya soleh, tapi si A ini pengetahuannya banyak ya, ilmunya banyak, tapi si B soleh gitu ya, tapi ilmunya tidak sebanyak si A misalkan gitu ya. Maka cara bicaranya pun akan berbeda gitu ya kan. Karena pengetahuan dan wawasannya luas, si A ini ketika berbicara temanya sama, misalkan tentang apa gitu kan, temanya sama nih gitu ya. Tapi karena ilmunya yang luas, maka dia boleh jadi akan membahas yang lebih luas, yang mungkin tidak diketahui oleh si B tadi. Nah, ini kaitannya dengan Al-Quran ya. Al-Quran ini kan sebenarnya bukan ilmu pengetahuan gitu ya, tapi Al-Quran ini adalah kitab untuk pedoman manusia, hidayah untuk hidayah gitu ya, petunjuk bagi manusia. Tapi karena yang berbicara itu adalah Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah, maka isinya itu bernas karena Allah Maha berilmu. Maka di situ kita bisa para ilmuwan membuktikan ternyata Masya Allah ya gitu ya, tentang diciptakannya manusia, bagaimana tahapan-tahapannya, kemudian manusia berada dalam 3 kegelapan gitu kan, kemudian ada lautan yang antara tawar dan asin gitu kan. Tapi kan fokusnya tuh bukan di situ. Ini menunjukkan bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berilmu, ketika dia berkalam atau berfirman, maka isinya pun banyak ilmunya, tapi bukan berarti itu sasarannya. Ya, kita tetap hidayah, tapi ini menunjukkan bahwa ilmu Allah itu luas. Ini menunjukkan menambah keimanan kita, insya Allah, gitu ya, dengan mentadaburi ayat-ayat Allah. Ayat 5, langit dunia dihiasi bintang-bintang yang menyinari. Matahari, bulan, dan bintang sangat bermanfaat bagi manusia. Ya, nggak kebayang ya kalau kita nggak punya
nggak bersinar gitu, matahari gelap terus gitu ya. Kemudian ini juga tadi disebutkan bintang itu untuk melempar setan yang mencuri-curi berita ya. Dan ya ini nanti dijelaskan di surat Al-Jin ya. Memang zaman dulu itu makanya ada banyak tukang sihir itu memang mereka mencuri berita. Tapi sejak Rasulullah diutus ya, Rasulullah diutus sebagai rasul, itu setan yang mencuri berita itu sudah dilempar dan tidak ada yang mampu menembus langit untuk mencuri berita itu. Artinya dukun-dukun sekarang itu ya kesiangan, nggak mungkin. Ya. Jadi kalau kita ada dengar, ini benar, loh, benar itu istidraj aja kalau pun memang benar gitu ya. Jadi jangan, alhamdulillah jangan ada yang percaya ramalan, ya. Karena benarnya, salahnya ya bohong, benarnya juga mungkin istidraj ya, khawatir menjadi apa, sengaja dikabulkan gitu ya, tapi untuk menyesatkan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini dihubungkan ya tentang Allah memberikan hiasan ini di surat As-Saffat ayat 6 sampai 10. Inna zayyana sama dunya bizinatil kawakib wa hifdha min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhura wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang terdekat dengan hiasan berupa bintang-bintang. Masya Allah. Dulu ada lagu bintang kecil ya. Kami telah menjaganya dengan penjagaan yang sempurna dari setiap setan yang durhaka. Mereka, setan-setan, tidak dapat mendengar percakapan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka. Bagi mereka azab yang kekal di akhirat, kecuali setan yang menyambar pembicaraan dengan sekali sambar, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. Jadi sejak Rasulullah diutus itu udah nggak ada yang bisa lagi menembus langit untuk mencuri informasi. Baik, ini nanti kita mungkin lebih nyaman diskusi kali ya tentang bagaimana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kemudian dikaitkan dengan kehidupan kita gitu ya. Karena ini sering kali ya kuncinya tuh di sini gitu ya, tentang memahami bagaimana kita menghadapi ujian, bagaimana kita menghadapi cobaan gitu ya. Kalau kita yakin dengan ayat 1 kita tadaburin 1 sampai 5 insya Allah bisa terjawab. In uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Nggak kerasa ya, ibu-ibu semua, para partisipan. Mendengarnya itu betah, Umi. Bagaimana 5 ayat dari 30 ayat surat Al-Mulk ini bisa lebih kita dalami maknanya. Baik, untuk lebih luas lagi, barangkali di antara ibu-ibu solehah ada yang mau bertanya, disilahkan. Bisa langsung atau raise hand, mangga. 10 menit kita gunakan untuk bertanya jawab. Mangga ibu-ibu. Barangkali masih ada yang ingin diperjelas lagi, tapi tadi juga sudah sangat jelas ya ibu-ibu ya, sangat lengkap gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Ida dari Tegal. Mangga. Oh, Bu Ida dulu. Saya apa Bu Ida? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mangga Ibu Ida. Ibu, terima kasih waktunya, Bu. Umi, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di malam hari ini. Saya ingin bertanya, itu tentang waktu. Biasanya kan banyak yang bilang waktu membacanya itu biasanya
sebaiknya itu sebelum tidur atau habis isya. Sehingga saya pribadi seringnya itu habis isya. Dan sering juga akhirnya bacaan yang lain, Quran yang lain nggak saya baca kalau malam itu. Justru saya konsen ke membaca surat Al-Mulk. Itu gimana ya Umi? Apakah dikatakan gimana ya mengabaikan surat yang lain atau gimana? Kemudian yang kedua, di Umi menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk yang isinya bernas. Mungkin bisa menjelaskan lebih lagi apa pengertian dari bernas itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, Mangga Umi langsung aja ditanggapi. Ya, baik Bu, Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu sudah mengawali, sudah rutin, sudah dawam membaca surat Al-Mulk ya. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi amal unggulan Ibu. Semoga Amin. surat yang dibaca menjadi memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Mangga silahkan Bu, habis isya atau sebelum tidur silahkan, bebas Bu. Kemudian gimana kita kok yang lain nggak dibaca? Ya baca juga Bu. Sebenarnya mungkin ada sekarang itu banyak ya ajakan-ajakan untuk membaca semakin banyak yang kita baca dari Al-Quran. Gimana supaya kita tidak merasa berat gitu ya, berat bukan berat siapa ya? Boleh saya kasih tips nggak Bu? Ya, ya boleh Bu. Ya, senang hati Bu. Contohnya ada misalkan ibu mampunya baca berapa menit. Sebenarnya 5 menit juga nggak apa-apa Bu, tapi sering gitu. Jadi kadang-kadang kita itu suka mematok waktu ya, misalkan matok waktu pagi-pagi atau maghrib. Nah, giliran pagi-pagi ketika hektik akhirnya lewat. Atau misalkan maghrib pokoknya mengaji gitu. Tapi giliran misalkan ada sesuatu yang urgent akhirnya lewat. Nah, coba mungkin ini bisa bisa membantu ya. Oke, kita punya waktu ngaji subuh, habis subuh atau sebelum subuh sama ba'da maghrib misalkan. Tapi jangan nutup kesempatan kita untuk membaca di waktu-waktu yang lain. Misalkan habis sholat duha, meskipun cuma 1 halaman, nggak apa-apa. Atau misalkan ketika istirahat, misalkan ada yang lagi ngajar gitu ya, buka Quran gitu ya, 1 halaman. Atau di waktu, misalkan kita bisa 5 menit aja. 5 menit berapa? Bisa 2 halaman mungkin gitu ya. Kalau lancar mungkin bisa ya 2 halaman lebih gitu ya. Atau 3 halaman, semampunya aja. Ya, kadang-kadang itu yang membuat orang, ya akhirnya nggak ngaji gitu. Padahal kan ngaji bisa kapan aja gitu ya. Jadi nanti insya Allah dengan memperluas waktu kita membaca Quran ya, eh, baik pagi, siang, habis sholat zuhur gitu ya. Meskipun cuma sebentar, tapi itu akan jauh lebih ringan ketimbang kita numpukin bacaan di waktu-waktu tertentu. Dan itu pun kadang-kadang tergeser dengan aktivitas lain. Ini sekedar tips aja ya Bu ya, dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita surat Al-Mulknya kita baca, surat yang lain juga kita baca sehingga kita bisa khatam ya Bu ya. Sekarang insya Allah berapa bulan lagi kita mau Ramadan? Bentar lagi mau Ramadan gitu ya. 3 bulan lagi. Iya, kita kayak latihan untuk membiasakan banyak juga berkualitas membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tadi ya Al-Quran memang bernas itu bahasa saya ya Bu ya. Jadi bernas itu berisi padat isi pada kandungan ya munal cek Sunda namanya gitu ya. Jadi karena di dalamnya selain petunjuk ternyata banyak kebenaran kayak banyak informasi-informasi tentang yang mendukung ilmu pengetahuan gitu ya. Sebenarnya kan Islam itu menurut saya tidak memisahkan antara
ilmu agama dengan ilmu dunia gitu ya. Karena rata-rata orang-orang ulama-ulama zaman dulu itu mereka pandai dalam sains itu justru basicnya itu adalah Islam sebenarnya karena justru membuktikan kekuasaan Allah ya di surat Ali Imran ya 190 itu yang disebut ulil albab itu ya beliau ulil albab itu adalah orang-orang yang apa berzikir mengingat Allah baik itu dalam keadaan berdiri ya duduk berbaring gitu ya kemudian mengatakan Rabbana eh, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar ya Allah tidak ada sia-sia dari apa yang engkau ciptakan itu masya Allah gitu ya jadi eh, pengetahuan kalau ada ya apa di sini di apa ada ayat kayak gini misalkan apa saya lupa ayatnya orang kafir itu seperti orang yang apa naik ke langit gitu ya karena memang sesak kan semakin tinggi kita tuh semakin sesak kan nggak ada oksigen gitu tapi itu menjadi apa namanya atau di surat Ar-Rahman uh, Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan gitu kan. Ya ya masyarul jin wal ya masyarul insi wal jin gimana? Ini statoktum antang fudu min Hmm, aqtaris kalau di samawati. Samawati fanfudhu. Jadi ayo terjang aja gitu, tapi tidak akan mampu kecuali dengan kekuatan gitu ya dengan la tanfudhuna illa bisultan dengan kekuatan gitu. Berarti ya kalau dengan itu ya nggak bisa gitu ya. Ya contohnya seperti itu gitu ya banyak digali bahkan sekarang itu ada namanya tafsir ilmi kan coraknya corak ilmi ya dikaitkan dengan keilmuan ya pengetahuan oke itu ya barangkali Ya, terima kasih Umi. Wallahu a'lam. Iya. Atau barangkali Umi mohon maaf, mohon izin. Mungkin tadi Bu Ida, halo Bu Ida dari Tegal, jauh ya. Eh, Nasun di sini mungkin secara bahasa ya khawatir ketukar ada nasun manusia dengan pakai sin. Kalau ini nasun pakai sod barangkali itu ya Mi ya. oh gitu ya Iya, takutnya ini kan apa namanya takut salah salah oh, gitu. arti, salah persepsi gitu. Mungkin kalau tinjauan bahasa seperti itu barangkali ya Mi ya. Nafsun itu sama dengan teks atau narasi begitu Mi. iya Ya, iya. Jadi bukan nasun apa manusia ya. Bedanya sin sama sod ya Mi ya. iya Nah, itu barangkali Bu Ida ya. Kalau dari sisi bahasanya. Baik, dilanjut ada Ibu Huda. Mangga Ibu Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Mau tanya Ustazah tentang ujian tadi kan. Setiap orang itu kan katanya mempunyai ujian yang berbeda-beda ya. Dan katanya ujian itu ada masa expirednya, benar nggak Ustazah? masa apa Expire. Jadi kalau satu masalah ini udah ada masanya nanti, udah ntar ini bakal lewat kok gitu. Tapi kan akan terus ada ujian-ujian berikutnya yang beda bentuknya gitu kan ya. Tapi kadang kita tuh sebagai saya gitu ya merasa ini kayaknya yang ini aku nggak sanggup deh ya Allah gitu. Kayaknya kalau bakal begini, kalau melakukan ini nanti akibatnya begini gitu. Terus boleh nggak sih eh, saya gitu, ya Allah gimana kalau ini aja gitu. eh Tolong ini daripada ini begini nanti akibatnya begini. eh Tolong kasih jalan keluarnya begini aja ya Allah gitu. Kadang-kadang sebagai manusia ya Allah kok saya ngatur-ngatur Allah ya gitu. Tapi saya merasa bakal fatal kalau misalnya ini beneran saya nggak sanggup bagaimana harus menyelesaikan masalah ini saya nggak sanggup gitu kok untuk keterbatasan saya sebagai manusia gitu Ustazah. Gimana Ustazah? Baik, Bismillah ya. Jadi secara umum ya kita pahami bahwa hidup itu adalah ujian. Itu secara umum ya. Kalau hidup ujian ya berarti memang ya harus kita terima itu adanya seperti itu. Ujian baik itu ujian yang menyenangkan
ujian yang tidak menyenangkan. Itu dua-duanya sama-sama ujian, ya. Dua-duanya sama-sama ujian gitu. Ya, biasanya sih kita pengennya yang enak-enak, padahal itu juga ujian sebenarnya gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kayak itu kayaknya diuji terus gitu ya. Ya, memang waktu istirahat kita tuh di surga gitu ya, di kampung halaman kita. Gitu. Kalau pengen benar-benar bebas ujian, kan tadi disebutkan apa? Bahwa dunia itu apa? Darul amal, tempatnya beramal, tempatnya menanam. Nanti di akhirat baru kita menuai padinya, baru kita memanen ya. Di akhirat nanti kita dapat keadilan Allah gitu kan. eh Terus ujian ini kita cuma dua dikasih jalan ya. Pertama doa, yang kedua ikhtiar. Gitu, doa dan ikhtiar. Tapi sebenarnya kan kita tidak tahu apa yang ada, apa yang terbaik di depan itu kita nggak tahu, kita gaib. Kita hanya punya akal, punya perasaan. Ya kan, Wi ya? Kita pengennya begini, curhat aja sama Allah, nggak apa-apa sampaikan. Nggak apa-apa dialog sama Allah. Ya, dialog, ya Allah, saya kepengen begini. Sampaikan aja, keluh kesahnya sampaikan kepada Allah. Ini ada kisah menarik di surat apa ya? Kisah Nabi. Siapa yang diuji dengan anak-anaknya itu? Ya, Nabi Nabi Ayub. Ayub, Nabi Ayub itu sakit ya. anaknya juga sama. Anak-anaknya juga yang meninggalkan. Iya, yang ya Kan itu Nabi Nuh. Anak-anak ini. ini ashkubati wa husni ilallah gitu, yang hanya apa curhatnya tuh sama Allah aja gitu. Ya, itu bahkan di doa Nabi Zakaria itu saking ini cintanya ya, saking terbukanya sama Allah di surat sebentar. Sepertinya surat apa, surat Maryam apa surat apa ya, tentang Nabi Zakaria. Bentar. Seru Bu kalau kita baca maknanya, kisah-kisah itu seru di dalam Al-Quran. Indah tanggal pasal 21-19 sudah ada surat Maryam. Ya, di surat Maryam, ya, di surat Maryam ayat 4, surat Maryam itu surat ke-19. Ini saya ingin menggambarkan tentang curhatnya seorang manusia, seorang hamba Allah kepada Allah. Ya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi Rabbi syaqiyya. Taqiyya. Ya. Di sini kurang lebih ya Allah ya. Jadi ini tulang-tulang sudah lemah. Terus kepala sudah berubah. Beruban. Washta'ala itu kan apa nyala. Menyala. Menyala gitu, maksudnya beruban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah apa nyesal, kecewa, nggak pernah kecewa dengan doa-doaku. Ini doa yang luar biasa, yang mungkin perlu kita contoh ya. Pertama, emang Allah nggak tahu bahwa dia udah tua? Tahu kan, Allah tuh tahu kan bahwa Nabi Zakaria itu udah tua, udah beruban, tulangnya udah lemah, ya kan? Tahu, tapi saking Nabi Zakaria itu dekat sama Allah, curhat hal-hal sepele pun dia curhat gitu ya. Itu sampai diungkapkan ya. Walam ata, ini yang menariknya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nggak pernah kecewa dengan doa-doa kepada engkau ya di sini. Ya, itu satu. Yang kedua, doa di surat Ali Imran. Ya, ini tentang kisah keluarga Imran yang siapa yang istrinya itu Hannah ya, Hannah, istrinya Imran, Hannah hamil yang melahirkan Maryam. Maryam.
Ya, sebentar ya. Kita di surat Ali Imran ayat 30-an deh ya. Ya. Hmm, di sini menariknya di sini eh, apa saya udah pernah cerita ya di sini ya. Itu juga ya. Eh, istri istri Imran di ayat 35-an ya nih. Istri Imran ini berkata kepada Allah, maksudnya berdoa ya, bernadar ya, apa yang ada di dalam perut ini untuk menjadi seorang abdi Baitul Maqdis gitu ya, yang menjaga Baitul Maqdis ya. Itu lagi hamil tuh. Terus ketika lahir falamma wada'atha, ketika melahirkan qalat rabbi inni wada'tuha unta. Nah, kebayangkan ketika hamil itu bayi yang dikandungnya itu ingin menjadi seorang abdi Baitul Maqdis, seorang hamba yang ada yang menjaga Baitul Maqdis itu gambarannya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki kan gambarannya gitu. Tapi ketika lahir Jadi istri Imran itu perempuan. cerita lagi sama Allah, ya Allah, qalat Rabbi ini wada'tuha unsa, ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Ya, wallahu a'lam bima wada'tu. Ya sebenarnya memang Allah lebih tahu dong gitu ya. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan ya. Dan aku namakan dia Maryam, dan aku minta perlindungan dan seterusnya, itu doa ya. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi di sini. Coba bayangkan kalau istri Imran itu cerita kepada manusia. Teksnya sama, teksnya sama, tapi yang satu ini teksnya disampaikan kepada Allah, yang satu lagi disampaikan kepada manusia. Beda nggak kira-kira? Kalau ini kan Hana itu ceritanya sama Allah kan, ya Allah, aku melahirkan bayi perempuan, gitu kan, dan seterusnya, seterusnya. Tapi kalau gitu disampaikan kepada manusia, tahu nggak? Saya, ini contoh aja ya ilustrasi. Kemarin saya waktu hamil, saya pengen anak saya jadi bla 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 bla. Tapi ternyata saya ngelahirin bayi perempuan. Tapi itu bicaranya sama manusia gitu. Kira-kira mana yang eh, kira-kira mana yang bagus, mana yang bagus ya, gitu ya. Jadi seperti membicarakan Allah kan kalau kepada manusia ya. Ya, seperti apa ya, seperti tidak menerima atau yang membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh Allah, padahal Allah itu maha maha mengetahui, maha baik, maha segalanya, itulah yang terbaik untuk kita. Nah, kadang-kadang kita di sini ya, kita tuh nggak mau, tidak apa ya, kurang husnuzonnya sama Allah ya. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa tugas kita adalah doa, kemudian sama ya, tutup dengan tawakal dan husnuzon kepada Allah. Ya, insya Allah jalanin aja nikmat itu, nikmat ujian baik atau buruk itu nikmati. Kayak kayak tamu lah ya, kita sambut, welcome, ahlan wa sahlan, tapi apakah itu baik dan buruk nanti kita saring. Bolehkah lah tamu itu kita ajak masuk ke rumah gitu, atau cukup di teras? Kalau dia tamunya yang nggak bagus, ya, kalau itu membuat kita tidak nyaman, cukup di teras saja gitu ya. Tapi kalau itu baik, ya kasih masuklah itu ya, ujian itu nggak apa-apa gitu ya, diterima dengan ridho, insya Allah, dengan lapang. Allahu a'lam bishawab. Jazakillah khair Ustazah. Baik, terima kasih Umi, terima kasih Buddha atas pertanyaannya, luar biasa mewakili kita semua yang memang sering keluh kesah ya manusia dengan ujian. Tapi itu tadi luar biasa jawaban Umi, mengingatkan kita untuk tetap berdoa dan mengadunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ada satu lagi pertanyaan dari Umi Kulsum ya yang mau bertanya, tapi kita melihat waktu juga ya, kita dibatasi oleh waktu juga. Jadi mungkin bisa via Japri ya, Bu Ustazah Umi Kulsum. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Ustazah Umi Lia.
pertanyaannya disampaikan. Kita tutup acara ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ustazah Umi Kulsum. Mangga disilahkan Umi Kulsum. Terima kasih atas kepercayaannya. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi saya susah masuk ya, jadi tidak bisa membaca Al-Quran. Cuman ini aja tadi menagih janji mungkin ya. Ustazah mengatakan bahwa siapa yang hafal Amul katanya mau dikasih door prize ya. Insya Allah saya bisa video call sama Umi ya. Door prize-nya apa? Dites Wah. sama Umi. Ustazah Yang nanti pertama, 3 pertama surat Al-Mulk boleh ya? ya saya nanti Yang pertama video nggak call sama semuanya. Umi Ustazah, kemudian bisa nanti door prize-nya ditransfer. Enggak, ini mah humor ya. Maka Ibu tangannya diangkat, memohon minta kepada Allah di malam hari ini. Mudah-mudahan semua apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan oleh Allah diberikan yang terindah, yang terbaik, dan mudah-mudahan yang terutama kita diampuni dosa-dosa kita, dosa suami kita, dosa anak-anak kita, dosa pemimpin kaum muslimin muslimat, dosa-dosa orang tua yang sudah meninggal atau yang masih hidup ya. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang bahagia, sakinah, warahmah. Kemudian anak-anak soleha, bisa haji, bisa umroh ke Baitullah. Kemudian untuk sahabat-sahabat kita seiman, seislam yang berada di Sumatera, berada di Padang, berada di Aceh, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesabaran atas musibahnya. Allahumma ajirni fi musibati wa hlufli khairu minha. Dan untuk harapan, cita-cita kita yang belum yang terucap dan yang tidak terucap, insya Allah Allah lebih tahu. Mudah-mudahan semuanya kun fayakun ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas sabirin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal muhsinin, Rabbi muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Rabbana atina min lazunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Nas'aluka ijabah wa ala hadiniyah aniyati solihah ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten tidak samudaya kelebatan usikum menafsi bitaqallah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustazah Hajah Umi Kulsum atas doa-doanya. Mudah-mudahan Allah ijabah semua doa-doa kita. Terima kasih kepada ibu-ibu soleha atas kehadirannya dari Tegal, dari Serang, Banten, kemudian dari seluruh daerah di wilayah Jawa Barat, Subang, Majalengka, Cianjur, Bogor juga ada. Semuanya yang hadir, mudah-mudahan ini merupakan amal soleh ya, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa seperti yang telah saya sampaikan tadi, tidak menjadi masalah, tidak menjadi khawatir ketika kita mengajak, kemudian tidak ada yang mau diajak. Tapi harus khawatir ketika kita selama hidup kita tidak pernah mengajak. Mudah-mudahan di
Majlisul Ilmi selanjutnya di setiap pekannya para pesertanya semakin bertambah dan bertambah lagi. Terima kasih hadir juga di sini sesepuh kita Bunda Hajah Iroh, selalu senantiasa setia menemani kita ya dalam setiap kajian. Terima kasih, mudah-mudahan selalu sehat walafiat Amin. semuanya. Amin. Iya. Cukup. Iya, mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi pengobat rindu juga bagi kita ya, walaupun kita hanya bertemu di dunia maya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian. Dan terima kasih. Foto bersama. Oh iya, enggak. Saya nggak pakai laptop, jadi siapa ya yang mau mudah-mudahan ada Ibu Yayah, juga Ibu Nia, Ibu Sekum hadir yang bisa memfoto, mendokumentasikan. Boleh dibuka semuanya itunya, videonya. Ada yang memfoto, saya pakai HP soalnya, jadi nggak bisa. Mangga, saya juga masih di jalan inti. Punten. Oh iya, Ibu Dokter Via Manila masih di jalan. Masya Allah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, sampai rumah ya. Mohon maaf. Oke. Sudah ada yang moto? Biasanya Umi Dari HP. RSUD Bogor. Ya? Aku di RSUD Cibinong. Belum. Sudah difoto. Pamit ya. Iya, terima kasih sekali lagi. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Umi semuanya. Jazakallah khair Umi Lia. Bismillah. batin. Ibu-ibu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Is. Semua